Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 7? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, di pertemuan kali ini kita via video pembelajaran ya teman-teman ya. Silahkan disimak materinya. Yuk kita lanjutkan materi Microsoft PowerPoint. Microsoft Word teman-teman. Nah, karena hari ini kita praktik, jadi teman-teman silakan disiapkan gadgetnya ya. Boleh disiapkan laptopnya, kemudian atau boleh disiapkan handphonenya atau tabletnya ya teman-teman ya. Bagi yang menggunakan laptop berarti disiapkan software Microsoft Word. Bagi yang menggunakan tab atau handphone disiapkan WPS Office-nya. Cekidot. Oke teman-teman, ini adalah tampilan Microsoft Word ya. Minggu lalu sudah PPT tampilkan juga sekilas ya teman-teman ya via Zoom. Nah, oke teman-teman, Ibu akan membahas lagi terkait menu-menu apa saja yang ada di Microsoft Word ya teman-teman. Silakan disimak. Oke, yang pertama ada menu file teman-teman ya. Kita lihat. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya teman-teman ya. Di sini ada new ya, kemarin Fitri jelaskan minggu lalu ya, ada new. Artinya baru ya. Jadi kita itu membuat dokumen baru teman-teman ya. Kemudian ada lagi open. Open itu untuk membuka file dokumen yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian ada lagi print. Print itu untuk mencetak dokumen yang sudah pernah dibuat ya. Kemudian share. Share itu untuk mengirimkan ya, untuk berbagi file dokumen ya. Kemudian ada export, ada close. Close itu keluar. Ya, kemudian ada account, feedback, dan option. Nah, kemudian di sini ya. Jadi di sini beberapa pilihan temanya teman-teman. Nah, biasanya sih pilihnya blank dokumen ya. Kalau untuk blank dokumen itu kosong ya tampilannya. Nah, ini adalah recent. Recent itu adalah file yang sudah pernah dibuat ya. Jadi kita ingin membuka kembali file yang terakhir dibuat. Bisa diklik di menu recent. Nah, ini untuk tampilan Microsoft Office 2019 teman-teman. Mungkin sedikit berbeda untuk Microsoft Office yang versi 2010 ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada menu home ya teman-teman ya. Nah, di sini ada paste ya. Paste itu tempel ya. Kemudian ada copy. Nah, copy-nya ini tidak aktif karena kita kan belum ada file yang diketik ya teman-teman, makanya dia tidak aktif. Nanti ketika sudah mengetik menu copy ini akan aktif teman-teman. Kemudian nah ini untuk jenis font teman-teman ya, kita bisa melihat jenis tulisannya di sini. Kemudian ini untuk mengatur ukuran hurufnya teman-teman. Kemudian ini ya, minggu lalu BIU, B itu bold ya, untuk membuat tulisan menjadi tebal. Kemudian I, italic ya, untuk membuat tulisan menjadi garis miring. Kemudian U atau underline ya, untuk membuat tulisan ada garis bawahnya. Kemudian ini ya, font color, jadi untuk mengatur warna pada tulisan teman-teman. Nah, kurang lebih sih ini ya secara umum yang biasa dipakai teman-teman. Misal Bu Fitri ketik ya, nama titik 2 Fitri Handayani. Nah, Bu Fitri mau atur nih jenis tulisannya. Nah, caranya itu untuk merubah tulisannya adalah kita melakukan blok teman-teman ya. Di blok seperti ini tulisannya. Caranya bagaimana Bu? Jadi yang bergerak kedip-kedip ini adalah namanya kursor ya teman-teman ya, atau pointer. Nah, caranya dengan kalian menekan tombol shift yang ada di keyboard kalian, shift dan tanda panah ke kiri. Nah, seperti ini sampai ke ujung. Atau kalau kalian menggunakan mouse tinggal di klik terus ditarik ya. Sama aja caranya. Nah, bagi yang menggunakan tablet atau handphone, nah bisa juga langsung dipilih ya, pilih teks ya kalau nggak salah pengaturannya. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih tulisannya. Misal, Bu Fitri tulisannya mau yang Arial. Nah, kemudian ukurannya adalah 12. Nah, kemudian Bu Fitri mau ditebalkan tulisannya. Nah,
Beda ya, jauh ya, tebal dan tidak tebal. Kemudian garis miring atau lurus, kemudian ada garis bawahnya. Nah, kemudian enter. Ya, enter itu fungsinya untuk turun ya, dan berganti baris. Kelas berapa? Misal Bu Firti kelas 7D. Ya. Nah, nanti untuk tugasnya silakan kalian ketik nama dan kelas dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ada lagi di sini teman-teman. Ini untuk pengaturan jenis letak tulisannya teman-teman. Nah, kalau ini letaknya adalah rata kiri ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini center untuk membuat tulisan menjadi rata tengah. Kemudian ini rata kanan dan ini justify. Jadi rata kiri dan kanan ya. Bentuknya seperti apa, Bu? Bisa terlihat seperti gambar kecilnya ini ya teman-teman. Nanti kurang lebih tulisannya seperti ini. Biasanya kalau untuk rapi bentuknya justify teman-teman. Jadi rata kiri dan kanan. Kemudian di sebelahnya ada line and paragraph spacing. Jadi mengatur jaraknya ini teman-teman nih. Jarak dari tulisan nama dan kelas. Nah, dia mengatur jaraknya itu menggunakan ini teman-teman tadi ya. Line and paragraph spacing. Kurang lebih ini sih yang sering dipakai untuk menu home teman-teman. Lanjut ya. Di insert. Di insert itu biasanya dipakai shape ya teman-teman. Shapes ya. Kenapa ada S-nya shapes? Karena banyak ya. Nah, di sini untuk membuat bentuk-bentuk ya teman-teman ya. Ada line, ada yang tanda panah, ada yang bentuknya kotak atau rectangle, ada yang ellipse ya, ada apalagi tuh, ada segitiga, ada jajar genjang, banyak ya bentuknya di sini. Ada di shape di menu insert teman-teman. Kemudian ada screenshot ya, kita bisa screenshot bisa mengambil gambar ya di Microsoft Word ya teman-teman. Tapi fungsi ini ada di Microsoft kayaknya sih dari 2016 ke atas teman-teman ya. Jadi bagian versi di bawahnya mungkin belum ada menu screenshot ya. Kemudian ada lagi chart. Chart itu untuk membuat grafik. Nah, lanjut di sini ada text box ya untuk membuat tulisan di dalam box nih teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi tulisan di dalam box ya. Misal tulisannya seperti. Nah, jadi tulisannya di dalam kotak. Nah, nanti kotaknya juga bisa diatur apakah ada garisnya atau tidak, terus bisa diatur juga ada warnanya atau tidak ya. Oke, lanjut. Tadi di menu insert ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih ada bentuk shape, ada bentuk grafik, kemudian ada text box. Nah, kemudian di sini ada word art teman-teman. Jadi untuk membuat tulisannya lebih cantik atau lebih indah ya teman-teman ya di sini. Nah, biasanya di Microsoft Office 2010 lebih beragam lagi nih untuk pilihan word art-nya. Biasanya ada tulisannya jadi bergelombang gitu teman-teman ya. Nah, tapi bedanya di Office 2013 ke atas, nah ini tampilannya mungkin bedanya di warnanya aja ya. Nah, jadi untuk mencari word art itu ada di menu insert ya teman-teman ya. Lanjut ke menu berikutnya ya. Nah, di sini ada desain ya teman-teman ya. Ini untuk mengatur tampilannya. Nah, di sini ada watermark ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang pernah buka di web, ada tulisan, nah ada tulisan di balik miring seperti ini atau tulisannya do not copy. Nah, itu namanya watermark teman-teman. Kemudian ada page border. Border itu adalah garis ya, membentuk bingkai. Ya, membentuk bingkai atau kotak di lembar kerja Microsoft Word-nya. Kemudian ada page color untuk mewarnai lembarnya ini teman-teman ya. Lanjut. Menu layout ini terkait dengan bentuk kertasnya teman-teman. Jadi ukurannya apa? Ada ukuran apa aja di sini kita bisa atur. Nah, kalau di BuFitter ada letter, ukuran letter A4 ya. Kemudian ada postcard. Nah, masih banyak lagi di more paper size. Ada lagi ukuran F4 juga ada. Warto juga ada. Kemudian orientation, jadi yaitu potret atau landscape. Potret itu berdiri, landscape itu horizontal ya teman-teman ya. Lanjut margin. Margin itu adalah jarak ya. Jarak tulisannya nih dari sisi kiri ini berapa senti, dari atas berapa senti. Nah, itu diatur di margin. Kemudian lanjut di menu reference.
Nah, ini jarang dipakai sih teman-teman, terkait tentang pengaturan di penulisannya teman-teman ya, di penulis atau autorsnya. Lanjut, emailing terkait tentang pengiriman filenya melalui email. Kemudian ada review terkait spelling ya, spelling atau tulisannya, translate language, ini jarang dipakai teman-teman. Ada lagi menu view. Nah, di view ini ada ruler ya, maaf, ruler, penggaris. Ya, nah ini penggarisnya di sini nih, di sisi kiri atau di sisi atas ya. Nah, kalau grid lines ini, nah bentuknya kotak seperti ini kalau mau lebih rapi lagi. Kalau Bu Fitri sih jarang pakai itu. Ruler sudah cukup. Kemudian ada menu help ya. Nah, ini aja teman-teman. Jadi dari beberapa menu ini yang sering dipakai itu adalah file, home, insert, dan layout ya. Kalau layout itu terkait untuk tadi ya, ukuran kertasnya. Seperti itu teman-teman, penjelasan singkat terkait tentang beberapa menu yang sudah Bu Fitri sampaikan ya. Kalau diulang, jadi menu itu ada apa aja? Menu di Microsoft Word ada file, ada home, ada insert, design, layout, reference, mailing, review, view, dan help ya. Oke. Tugas hari ini ya teman-teman ya. Tugas hari ini adalah silakan kalian ketiklah ya nama-nama menu yang ada di Microsoft Word. Kemudian kalian jelaskan 3 menu yang sudah Bu Fitri jelaskan tadi ya teman-teman ya. Jadi disebutkan semuanya menunya, diketik dalam bentuk di dokumen Microsoft Word, diketik semuanya, tapi dijelaskan hanya 3 teman-teman. Misal, aku mau jelasin tentang file, home, dan insert. Jadi penjelasannya misal home berisi tentang pengaturan jenis tulisan, misal seperti itu dijelaskan. Bisa 2-3 kalimat ya teman-teman. Nah, oke. Misal nih ya Bu Fitri contohkan menu, kita enter lagi. Nah, dijelaskan ya, ini A, B, C, D sampai J ya. Nah, kemudian lanjut lagi penjelasan 3 menu di Microsoft Word. Nah, file apa, terus insert misalkan apa, terus home misalkan apa. Nah, itu ya. Jadi insya Allah cukup simpel ya untuk tugasnya. Jangan lupa ketikkan nama dan kelas. Nah, lanjut cara menyimpannya bagaimana Bu Fitri? Cara menyimpannya mudah teman-teman. Kita klik file ya. Diulang, klik file. Kemudian kita pilih save as ya teman-teman ya. Pilih save as. Kemudian pilih lokasi menyimpan filenya. Kalau Bu Fitri biasanya menyimpannya di dokumen. Nah, kemudian ketikkan ya judulnya sesuai yang Bu Fitri sudah tentukan ya. Judulnya adalah tugas TUGAS prakarya pra kar ya 1 underscore kelasmu misal 7A underscore misal nama lengkap kalian ya, Fitri Handayani misal. Kemudian klik save teman-teman. Nah, selesai sampai situ tugasnya. Nah, setelah selesai, silakan kirimkan tugasmu di BCR ya teman-teman ya, dengan cara melampirkan file. Nah, selamat mengerjakan ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan chat Bu Fitri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk yang menggunakan WPS Office ya, di tab atau di handphone kalian. Yang pertama kita buka dulu aplikasi WPS Office-nya ya.
Untuk versinya adalah yang seperti ini teman-teman ya, jadi berwarna merah atau orange ya teman-teman ya. WPS Office-nya kita klik saja, tunggu sampai terbuka. Nah, di sini halaman awalnya ada dokumen baru, ada presentasi baru, ada lembar bentang baru, dan ada PDF baru. Kita klik yang W ya, Word, dokumen baru. Kita pilih kosong. Nah, oke. Pertama kita ketik nama ya teman-teman ya. Titik 2. Nah, nama Bu Fitri misal ya. Kalau kalian silakan ketik nama kalian ya. Nah, lanjut kelas. Misal tadi ibu kelasnya 7A. Nah, kemudian ketik ya tadi menu yang sudah Bu Fitri sampaikan tadi ya. Menu yang nah itu apa aja ditulislah di sini ya. Kemudian penjelasan 3 menu di Microsoft Word. Nah, silakan diketik ya teman-teman, ini bukan kosong tapi nanti silakan kalian isi. Kemudian kita simpan ya. Nah, caranya klik titik 3 ini, kemudian pilih simpan. Nah, di sini muncul ada ya, bisa disimpan di tablet, kartu SD atau dokumen saya. Kalau Ibu Fitri biasanya menyimpannya di tablet, diklik tablet. Nah, kemudian ini format nyimpan ya teman-teman ya, sesuai yang Bu Fitri sampaikan tadi. Tugas prakarya 1 underscore kelasmu, misal tadi 7A underscore nama lengkapmu, misal Bu Fitri kelas 7A ya. Setelah itu silakan diklik simpan. Udah ya, selamat mengerjakan.